Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga orang-orang di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah normal, tidak terbatas seperti sekarang. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke subtema selanjutnya yaitu subtema 2 pembelajaran pertama. Dan masih pada tema 4C. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengetahui hewan kupu-kupu bersayap burung yang sudah hampir punah. Lalu kalian juga akan belajar tentang beberapa contoh hewan di Indonesia yang hampir punah, lalu mengetahui penyebab kepunahan hewan, mengetahui cara pelestarian hewan agar tidak punah, mengetahui daur hidup kupu-kupu, dan juga mengetahui cara membuat poster. Selain menjaga kelestarian tumbuhan, kita juga harus menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan punah, seperti yang terjadi pada kupu-kupu bersayap burung. Nah, kalian bisa baca teks tentang kupu-kupu bersayap burung pada buku paket terpadu 4C kalian, halaman 51. Nah, di sini Bu Guru akan memberitahu beberapa hewan yang hampir punah di Indonesia. Di sini hanya beberapa contoh saja ya. Yang pertama ada harimau Sumatera. Nah, populasi harimau Sumatera ini di Indonesia itu tidak lebih dari 500 ekor. Ya, jadi bisa dikatakan harimau ini sudah hampir mau punah. Kenapa harimau Sumatera ini hampir mau punah? Yaitu karena habitat mereka terganggu adanya penggunaan lahan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, pembabatan hutan. Akhirnya tempat tinggal mereka menjadi hilang dan populasi mereka pun menjadi terganggu. Lalu yang kedua adalah komodo. Komodo juga menjadi salah satu hewan yang hampir punah. Yang akhirnya karena komodo hampir mau punah, pemerintah Indonesia menjadikan Pulau Komodo di daerah Nusa Tenggara Timur itu menjadi Taman Nasional dan habitat asli komodo. Jadi komodo itu dilindungi di Taman Nasional tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah orangutan Sumatera dan Kalimantan. Sama halnya seperti harimau Sumatera, punahan orangutan Sumatera dan Kalimantan ini disebabkan oleh lahan hutan yang terus berkurang. Karena orangutan ini dapat berkembang biak dengan membutuhkan hutan yang sangat lebat, sedangkan hutan-hutan di Indonesia ini yang paling banyak di Sumatera dan Kalimantan sudah banyak ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada kakak tua jambul kuning. Selain keempat hewan ini, masih banyak hewan-hewan di Indonesia yang hampir punah. Misalnya saja ada hewan anoa, ada juga elang Flores, ada burung cendrawasih, yang mana hewan-hewan tersebut populasinya tinggal sedikit di Indonesia. Yang berikutnya, apa saja sih penyebab kepunahan hewan-hewan yang ada di Indonesia atau di dunia ya? Yang pertama adalah hilangnya habitat. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, mereka kehilangan habitat karena tempat tinggalnya, habitatnya itu sudah dialihkan fungsi, ada yang menjadi jalan raya, ada yang menjadi bangunan gitu. Jadi karena tempat tinggal mereka dihilangkan, mereka tidak punya tempat tinggal, alhasil populasi mereka pun menurun. Lalu yang kedua, eksploitasi alam. Nah, pengambilan kayu-kayu yang ada di Indonesia tanpa melakukan reboisasi lagi itu juga menyebabkan populasi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia menurun.
Yang ketiga adalah perubahan iklim. Nah, seperti yang kita ketahui, adanya pemanasan global yang membuat cairan es di kutub utara itu mencair. Akhirnya hewan-hewan yang tinggal di sana pun semakin berkurang juga populasinya karena habitatnya mencair karena adanya pemanasan global. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah hewan-hewan dari kepunahan? Yang pertama bisa dengan membuat hutan lindung, lalu membuat cagar alam, dan kita juga bisa berpartisipasi dalam pelestariannya dan juga penegakan hukum. Tadi kita sudah membaca teks tentang kupu-kupu bersayap burung. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis itu adalah suatu proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan dengan melibatkan perubahan penampilan secara fisik ya, dari mulai setelah kelahiran atau setelah penetasan. Nah, di sini contohnya ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu menetaskan telurnya itu di bawah daun ya. Jadi dia itu menetaskan telurnya di bawah daun, yang mana kok telurnya bisa ada di bawah daun, memang tidak jatuh itu. Karena telur kupu-kupu itu mempunyai perekat. Ya, jadi seperti perekat, zat perekat yang dari induk kupu-kupunya, makanya telurnya itu bisa menempel di bawah daun. Setelah menjadi telur, setelah menetaskan telur, lalu telur itu akan menetas berubah menjadi ulat. Nah, kalian pernah dengar kan lagunya telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, itu proses daur hidup kupu-kupu ya. Nah, habis ulat menetas lalu berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah menjadi kepompong, baru deh kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Itu tadi proses daur hidup pada kupu-kupu. Nah, kamu kan tadi telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa berperan serta dalam menjaga kelestarian hewan, yaitu dengan membuat poster. Dengan membuat poster mengajak orang-orang untuk melakukan suatu kebaikan. Masih ingatkah kamu unsur-unsur apa saja dalam membuat poster? Untuk mengingat kembali materi poster, kalian bisa baca buku paket kalian di halaman 52 dan 53. Tugas tematik hari ini adalah buku pendalaman tematik 4C, halaman 29 sampai 31 ya. Halaman 29 dari bagian paling atas, bagian C, sampai halaman 31. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan tinggalkan tilawah Quran, dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda atau pembimbing kalian yang sudah menemani kalian selama belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.